Kita akan melihat tentang menantikan Tuhan. Kadang-kadang doa itu tidak langsung instan kita melihat jawabannya. Sebab itu ada seni rohani yaitu menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan bukan hanya berupa satu sikap, tapi kadang-kadang kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, hanya menantikan Tuhan. Dan di situ baru mengerti bahwa ternyata berdiam diri itu lebih sulit daripada kita memuji Tuhan. Tapi itu latihan yang luar biasa untuk kita belajar menantikan Tuhan. Jadi menantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang perlu kita mengerti dan kita praktekkan. Dan memang menantikan Tuhan itu tidak mudah. Yang namanya menanti, nunggu, wah itu sulit saudara. Nah, ternyata menanti itu tidak mudah. Tapi firman Tuhan berkata bahwa ada kalanya kita harus menanti. Menanti dalam doa, menanti pertolongan Tuhan, menanti dalam pengharapan. Nah, mengapa kita harus menanti? Mengapa kita perlu menanti? Minimal ada 3 alasan. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu punya waktu. Tuhan itu bekerja menurut waktunya. Katakan waktunya, garis bawah itu katanya. Jadi bukan waktuku, bukan waktumu, tapi waktunya. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengontrol dia. Bahkan ibunya sekalipun, Maria, dalam satu kesempatan dia mencoba untuk mengatur Tuhan, mengatur anaknya. Dan Tuhan Yesus berkata, apa kena mengena engkau dengan aku ibu? Kelihatannya seperti perkataan ini agak kasar. Tapi sebenarnya Tuhan mau menyadarkan ibunya bahwa He is the Lord. Dia itu Tuhan. Tadi sudah kita dengarkan, dia yang memegang kontrol. Kita tidak bisa mengontrol Tuhan. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. So itu kita mau izinkan supaya dia yang bekerja sebab waktunya pasti yang terbaik. Jadi ini yang pertama yang perlu kita mengerti saudara. Tuhan punya waktu untuk bekerja. Dan percayalah waktunya tidak akan pernah terlambat. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus menanti? Firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Firman Tuhan juga berkata ada musimnya. Pohon itu berbuah, Mazmur pasal 1 ayat 3, pada musimnya. Jadi kita mau tidak mau kita harus ikuti itu. Sampai waktunya tiba, waktunya matang, waktunya mature, pas matang, disitulah terbaik. Mengapa bangsa Israel diizinkan Tuhan kurang lebih 400 tahun di Mesir, baru dikeluarkan dan merebut tanah Kanaan yang saat itu diduduki kurang lebih 7 suku bangsa Kanaan. Ada ayat berkata bahwa Tuhan itu menunggu apa? Menunggu kejahatan bangsa-bangsa Kanaan ini genap. Jadi kejahatan pun ada takarannya. Ketika sudah genap, Tuhan kata saatnya tiba, kamu akan dimusnahkan. Dan Tuhan pakai bangsa Israel untuk menghancurkan, memusnahkan. Jadi rupanya Tuhan masih juga menunggu, saudara. Walaupun kejahatan kadang-kadang kita lihat luar biasa, tapi Tuhan kata wait. Meterai yang kelima dibuka, ada jiwa-jiwa di bawah mezbah yang berseru kepada Tuhan, Tuhan kapan, sampai kapan? Dan Tuhan menjawab, tunggu. Semua itu ada waktunya. Kita tidak bisa ke susu, saudara-saudara. Makanya kita harus belajar untuk menunggu, belajar untuk menanti. Dan yang ketiga, saudara, mengapa kita perlu menanti? Karena Tuhan mau saudara dan saya untuk menjadi apa? Sabar. Tuhan mau menumbuhkan satu karakter ilahi di dalam diri kita yang namanya kesabaran, patience. Jadi saudara-saudara, inilah yang Tuhan ingin kita miliki dalam kehidupan kita. Buah ini supaya tumbuh tidak lain satu-satunya yaitu lewat penantian. Dan kesabaran itu satu bukti bahwa kita mulai bertumbuh secara rohani. Mengapa saya katakan demikian? Karena cucu saya ini saudara, yang besar itu salah satu kata pertama yang dia pelajari bahasa Indonesia adalah tunggu ya. Dan kadang-kadang dia sendiri praktekkan tunggu ya. Kenapa? Karena mamanya selalu berkata tunggu ya. Ya anak kecil loh saudara. Kalau mau sembarang maunya langsung. Makanya selalu kata ini selalu muncul tunggu ya. Akhirnya dia belajar tunggu ya.
Dari tidak mengerti hanya dia mengerti yang namanya tunggu, ya itu harus tunggu. Demikian juga dalam hidup kita. Saudara. Kita ini juga bertumbuh dari kerohanian bayi, terus menjadi lebih besar sedikit, kanak-kanak, menjadi anak-anak, menjadi tunas remaja dan seterusnya. Secara rohani kita juga bertumbuh, saudara. Tadinya kita ini tidak mengerti, ya segala sesuatu maunya instan, minta langsung dapat, ya doa langsung sembuh. Tetapi dengan kita menginjak dewasa, makin dewasa, kita mengerti ketika Tuhan ngomong tunggu ya. Amin, saudara. Ketika Tuhan ngomong wait, tunggu, kita mau belajar menunggu. Nah itulah sebabnya kadang-kadang Tuhan izinkan ada hal-hal di mana kita harus menunggu. Abraham dia kurang lebih 25 tahun menunggu janji Tuhan. Sejak pertama Tuhan panggil dia keluar, Tuhan berjanji aku akan jadikan kamu bangsa yang besar. 25 tahun Abraham menunggu, kok bangsa yang besar Tuhan? Satu anak pun aku enggak punya. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Daud ketika dia masih remaja dia diurapi oleh Samuel dengan urapan raja. Tapi dia harus menunggu kurang lebih 15 tahun untuk dia melihat kenyataan itu. Dan itu pun melewati berbagai macam persoalan kesulitan hidup. Tapi tetap pada akhirnya Tuhan nyatakan janjinya. Penantian itu tidak sia-sia. Berikutnya yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana sekarang kita harus menunggu. Sikap kita ini bagaimana? Sebab menunggu itu kan kita ini pasif, tidak bisa tidak. Kalau Tuhan ngomong menunggu ya menunggu, tidak bisa dipercepat, ya nunggu. Tetapi sekarang secara aktif kita ini harus bagaimana dalam menunggu? Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu jangan bersungut-sungut. Ini pembawaannya manusia ya. Ngenteni dikit sudah mulai ngomel ya. Nunggu 5 menit aja sudah marah-marah, bersungut-sungut. Nah coba saudara belajar. Kalau saudara mulai mau mengomel, mau bersungut-sungut, belajar. Tutup mulut. Belajar untuk menjadi sabar. Saudara mau ngomel, saudara mau marah, tutup mulut. Jadi itu penting saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang suka bersungut-sungut dan suka menyalahkan orang. Semua salah. Tuhan ngomong kamu bukan angkatan yang demikian. Di dalam Filipi dikatakan itu angkatan yang bengkok dikatakan. Kamu adalah bintang-bintang yang gemerlapan di tengah-tengah dunia ini. So itu jaga sikap kita. Belajar untuk menunggu. Nah saudara, jadi ini sikap yang perlu kita kembangkan dalam hidup kita. Yaitu jangan kita bersungut-sungut. Apalagi saling menyalahkan. Nyalakan istri, nyalakan suami, nyalakan anak. Kalau sudah mempersalahkan semua salah, kecuali Anda yang paling benar. Orang yang menyalahkan itu tidak melihat diri sendiri, melihat kesalahannya orang lain. Ya semua salah, padahal yang salah itu diri sendiri. Yang kedua, bagaimana sikap kita dalam menunggu, yaitu kita harus tetap percaya. Tetap percaya kepada janji Tuhan, tetap percaya kepada karakter Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang setia, dia berjanji pasti digenapi. Karena itu karakternya yang tidak bisa berubah. So itu percaya dan percaya saudara-saudara. Jangan goyah walaupun mungkin sudah menanti sekian lama. Kenapa kok belum? Tetap percaya, jangan goyah. Kalau saudara goyah, saudara akan cari pertolongan dari ini dan itu saudara akan tambah tidak karu-karuan. Abraham juga sempat goyah, secara manusia, dia juga tetap manusia. Akhirnya yang terjadi ya sekarang ini, semua kita kena dampaknya, imbasnya. Jadi kita harus tetap percaya kepada apa? Percaya kepada janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan kita itu Allah yang setia. Di dalam Keluaran 32, bagaimana bangsa Israel itu tidak sabar menantikan Musa. Musa sedang naik ke atas gunung Sinai untuk menerima Taurat. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia bersama dengan Tuhan, dia menantikan Tuhan di Gunung Sinai. Dan bangsanya di bawah menunggu. Akhirnya ngomong, oh Musa tidak bisa diinteni wis. Apa yang terjadi saudara? Mereka mulai membuat penyembahan yang lain, bikin berhala, mulai menyembah, mulai pesta gila-gilaan saudara. Sampai Tuhan marah. Untung ada Musa, ada hati gembala dari Musa. Ketika Tuhan berkata, aku akan musnahkan bangsa ini. Biar kamu saja nanti dari dirimu aku akan jadikan satu bangsa. Musa berkata, jangan Tuhan, jangan. Jangan sampai nanti namamu dipermalukan. Jangan sampai orang berkata, oh Tuhan yang mengeluarkan mereka dari Mesir ternyata cuma untuk membunuh mereka. Jangan Tuhan.
Bayangkan sudah, ini tidak main-main. Sampai Tuhan bisa diingatkan oleh doa syafaat Musa. Soalnya itu doa syafaat itu penting, berdoa. Sudah jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Sudah yang punya masalah dalam rumah tangga, jangan bersungut-sungut. Coba saudara mulai berdoa, amin. Mulai doakan, suamimu doakan, berkati. Istrimu doakan, berkati. Jangan cuma ngomel tok. Banyak anak Tuhan cuma bisanya ngomel, tidak puas. Tapi satu yang paling mendasar, doa saja tidak pernah. Bagaimana bisa dijawab oleh Tuhan? Yakobus berkata, kamu tidak mendapat jawaban karena kamu tidak berdoa. Dan saya yakin kalau kita mulai berdoa, hati kita pun akan diubah. Bukan orang yang berubah, pertama-tama Tuhan akan ubahkan kita. Amin. Jangan minta orang lain berubah dulu kalau kita sendiri belum bisa berubah. Makanya saya selalu berkata kepada suami istri yang mau menikah, saya bilang pernikahan itu kuncinya toleransi, tolerance. Salah satu kunci ke pernikahan itu cuma tolerance. Saudara bisa tolerance dengan pasanganmu. Ya banyak kali pasangan yang mau menikah gitu, pasangan suami itu. Cuma tidak puas dengan pasangannya. Cuma mau ngubah pasangannya, mau gini. Tidak lihat diri sendiri bahwa dia sendiri punya banyak kekurangan. Makanya kita harus tolerance karena kita sama-sama tidak sempurna. Suami tidak sempurna, istri tidak sempurna. Coba jujur, yang suka ngomel itu jujur. Coba tanyakan kepada pasanganmu, apa ketidaksempurnaanku? Nanti asal saudara jujur ya, jangan nanti diberitahu marah-marah. Nanti pasanganmu akan ngomong, kamu ini gini, kamu ini gini, kamu ini. Baru sudah sadar bahwa ternyata diri kita juga banyak kekurangan. Makanya itu yang selalu saya tekankan. Dan satu hal saya mau pesan kepada suami istri, jangan jadi orang yang perfeksionis dalam rumah tangga. Anda boleh perfeksionis terhadap diri Anda sendiri, tapi jangan diterapkan kepada orang lain. Maka pasanganmu pasti akan stres. Karena enggak ada betulnya, ini keliru, itu keliru. Ya toh, orang perfeksionis kan gitu. Ini keliru, naruh ini sedikit, tak taruh sini keliru. Bukan, ini mesti di sini, ukurannya ini 20 cm dari sini. Gak bisa saudara-saudara. Toleransi, menanti, berdoa syafaat, amin. Yang ketiga, bagaimana kita dalam menanti? Kita tidak cuma pasif. Walaupun ayat pertama kita tadi adalah baik menanti dengan diam. Tapi diam di sini bukan artinya diam tidak berbuat apa-apa. Tapi dengan tenang. Bukan menanti dengan marah-marah, dengan tidak puas, dengan dongkol. Bukan, tapi dengan hati yang tenang. Yang ketiga saudara-saudara, kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Amin. Bukan menanti dengan marah-marah, dengan tidak puas, tapi dengan bersyukur, terima kasih Tuhan. Dengan bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapanmu tidak akan dikecewakan. Haleluya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Nah, bagian terakhir dari khotbah saya, yaitu apa yang kita dapatkan kalau kita menantikan Tuhan. Coba kita baca saja ayat-ayat ini sangat menghibur. Yang pertama kita baca dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Amin. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Amin. Saudara tetap menantikan Tuhan. Tuhan berjanji. Ini hanya salah satu ayat. Banyak ayat yang lain yang bisa saya bacakan. Dikatakan bahwa setiap orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Tidak akan dipermalukan. Percaya sudah tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Justru musuh-musuh Anda yang akan mendapat malu. Yang kedua, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus itu jaminannya bahwa pengharapan kita akan janjinya tidak akan dikecewakan. Jadi kita sudah mendapat jaminan. Pertama tidak akan dipermalukan, kedua tidak akan dikecewakan, dan yang ketiga ini luar biasa, yaitu kita akan diberkati lipat kali ganda. Amin. Yakobus 5 ayat yang ke-11. Bagaimana orang yang menantikan Tuhan diberkati 2 kali lipat ganda. Dalam hal ini adalah Ayub. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan
Maha penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tetaplah tekun menanti.